بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Dengan bersyukur semoga nikmat tersebut membawa barakah dalam kehidupan kita. Terlebih semoga kita senantiasa diredhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering bersolawat, syafaat darinya yang kita harapkan di hari kiamat nanti, dengan izin Allah Ta'ala kita memperolehnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, tausiah kita pada kesempatan yang insyaallah barakah ini membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Dan pada kesempatan ini kita membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya adalah dari Allah, sedangkan redaksinya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Yang artinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim itu di atas diriku, dan aku menjadikannya pula perbuatan zalim itu haram di antara sesama kamu. Maka untuk itu janganlah kamu saling zalim menzalimi. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, apa itu perbuatan zalim? Perbuatan zalim itu adalah perbuatan melampaui batas. Disebut juga perbuatan zalim, kita menganiaya diri kita dan orang lain. Juga disebut dengan perbuatan zalim adalah apabila kita tak lagi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka itu disebut dengan perbuatan zalim. Maka Allah Ta'ala tidak ada padanya perbuatan yang seperti itu. Jadi Allah tidak melampaui batas. Allah Ta'ala tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu tak mungkin bagi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat zalim kepada kita, itu tidak akan pernah.
Karena apa demikian? Sekali lagi Allah Ta'ala mengharamkan perbuatan zalim itu kepada dirinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan karena Allah. Lalu apa maksudnya? Ketika kita berbuat baik, maka Allah Ta'ala akan balas kebaikan kita itu. Dan ketika kita umpamanya berbuat salah, maka Allah tidak akan melebihkan balasan atau hukuman kepada kita kecuali sesuai dengan kadar kesalahan kita tersebut. Jadi Allah tidak akan lebihkan azab atas salah kita. Allah takkan kurangi pahala atas kebaikan yang kita lakukan. Kalau Allah berbuat seperti itu berarti Allah zalim. Sekali lagi Allah telah haramkan perbuatan zalim itu kepada dirinya. Tapi yang ada adalah Allah kalau kita berbuat baik justru diberi balasan lebih. Yang ada adalah seperti itu. Apa bunyi ayatnya? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kita bisa tengok ini dalam surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa melakukan satu kebaikan, Allah beri balas 10. Bahkan dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan Allah melipat gandakan perbuatan baik kita tadi sesukanya. Yang ada adalah seperti itu. Allah lipat gandakan. Allah kurangi tidak. Kalau Allah kurangi, itu namanya Allah zalim. Allah sekali lagi tak berbuat zalim. Kita ambil contoh lagi jemaah. Kita sebelum solat subuh, solat sunat dulu 2 rakaat. Namanya solat sunat fajar. Berapalah lamanya solat sunat fajar itu? Tak sampai 10 menit. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Dari takbir sampai salam 5 menit selesai. Tapi coba apa balasan yang Allah berikan kepada kita? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Begitulah. Yang namanya zalim itu kita capek berbuat, tak ada Allah kasih pahala. Itu namanya Allah zalim. Tapi tidak. Ternyata Allah beri balasan lebih. Kalau kita buat salah, Allah tak pula memberi dosa kepada kita kecuali ukuran kesalahan kita. Artinya begini, buat dosa satu, ya satu itulah. Buat maksiat 2, ya 2 dosanya. Buat maksiat 3, ya 3 dosanya. Tapi kalau berbuat baik, Allah lipat gandakan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Allah Ta'ala haramkan pula perbuatan zalim itu terjadi di antara sesama kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Zalim itu paling tidak secara garis besar dapat dibagi 2. Yang pertama, zalimnya kita kepada diri kita sendiri. Apa bentuk perbuatan zalim kepada diri sendiri? Yaitu melakukan dosa paling besar, yaitu syirik. Apa bunyi ayatnya? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu benar-benar dosa yang besar. Jadi dosa yang paling besar itu dosa syirik. Itu namanya adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Coba ingat definisi zalim tadi. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengapa kalau orang syirik? Dia salah letak. Makhluk diletaknya di atas, Khalik diletaknya di bawah. Kan itu zalim tadi. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah yang maha tinggi dikebawahkannya. Makhluk yang di bawah ditinggikannya. Apa contohnya?
Dia umpamanya punya cincin. Apa katanya? Saya semenjak punya cincin ni lancar pula rezeki saya. Banyak orang senang dengan saya. Berarti derajat cincin sudah naik jadi Tuhan. Itu zalim namanya. Nama lainnya syirik. Tak lagi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apalah cincin ini? Tapi katanya semenjak pakai cincin, rezeki bertambah-tambah, orang senang dengan dia. Berarti zalim. Berarti cincinnya dah jadi Tuhan. Apa sebab? Karena urusan memberi rezeki, urusan Allah. Sekarang katanya gegara pakai cincin. Berarti naik derajat cincin, turun derajat Allah Ta'ala. Itu zalim betul namanya. Kaum muslimin, contoh lain. Dia menyembah Allah. Tapi menyembah yang lain. Berarti menjadikan yang lain sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Orang seperti ini tak lagi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tak ada yang setara dengan Allah. Sekarang dia jadikan makhluk setara dengan Allah. Sekali lagi, ini kezaliman tingkat tinggi. Nama lainnya disebut dengan syirik. Apa ayatnya tadi? Inna syirka la zulmun azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, saya teringat ada sebuah kisah yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin jemaah sudah hafal kisah ini. Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya. Dia raja, dia kaya. Lalu singkat cerita, kaum muslimin, kaum muslimat, Nabi Sulaiman ini menangkap seekor semut kalau tak salah. Satu ekor semut lalu dimasukkan ke dalam toples. Lalu Nabi Sulaiman ini di antara mukjizatnya pandai berbahasa binatang. Termasuk pandai bercakap dengan semut. Lalu apa kata Nabi Sulaiman? Semut, apa makanan yang Allah berikan kepada engkau? Kata semut, Allah kasih kepadaku makanan sehari sebutir gandum kecil. Pokoknya jatah makananku sehari dari Allah sebutir gandum. Kalau sebutir gandum, kata Nabi Sulaiman, biarlah aku kasih. Karena Nabi Sulaiman ini kaya. Apalagi memberi sebutir gandum kepada semut. Kaum muslimin, dimasukkanlah gandum dalam toples tadi. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, begitu petang ditengok, ternyata semut ini makan cuma separuh saja. Bertanya Nabi Sulaiman, semut, kata kau makananmu sehari sebutir gandum, tapi kok cuma dimakan separuh? Kata semut, separuh ini untuk besok. Kalau aku habiskan hari ini, aku tak percaya engkau besok teringat lagi sama aku atau tidak. Jadi kalau seandainya kau lupa kepadaku, aku makan separuh saja hari ini, dan bersisa separuh untuk esok, esok aku bisa makan lagi. Tapi kalau aku habiskan, kemudian besok kau lupa, aku mau makan apa? Apa maknanya nih kaum muslimin? Begitulah semut. Yakinnya dia sama Allah Ta'ala. Ragu dia walaupun kepada Sulaiman. Ragu aku Sulaiman, mana tahu kau lupa. Tapi kalau kepada Allah aku tak lupa. Maaf. Kalau kepada Allah aku tak ragu. Karena Allah tak akan melupakanku. Jadi kalau kita baca ayat. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tak satu pun binatang melata di bumi. Kecuali Allah urus rezekinya. Semut paham dengan ayat itu. Itu maksudnya. Seolah-olah semut paham dengan ayat itu. Tapi ada manusia sekarang kaum muslimin mencari rezeki dengan jalan syirik. Itu maksud saya. Itu zalim itu. Mencari rezeki dengan jalan syirik. Pergi ke dukun ini supaya bisa gandakan uang. Simpan ini di rumah supaya mudah rezeki, lancar urusan. Astagfirullah. Ini zalim tingkat tinggi jemaah. Namanya adalah syirik. Ini adalah kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Makanya apa kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 82? Allah berfirman, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maka buat mereka adalah rasa aman. Nah, jadi kalau nak aman hidup ini jangan zalim. Nah, itu maksudnya. Baik menzalimi diri sendiri, apalagi juga menzalimi orang lain. Nah, yang kedua adalah menzalimi orang lain. Apa bentuk menzalimi orang lain, kaum muslimin, kaum muslimat? Menjelek-jelekkan orang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat, apalagi bentuk kezaliman kepada orang lain? Mengambil harta benda orang lain. Kita bersempadan dengan orang. Tanah orang tu makin tahun makin kecil ukurannya. Tanah kita makin tahun makin besar ukurannya. Berjalan pancang dan sempadan. Tu zalim tu jemaah. Ngambil punya orang macam itu tu zalim itu. Mentang-mentang awak tukang ukur. Tukang ukur yang ada sertifikat ni contoh ini. Kemudian yang di sebelah tu orang biasa saja. Takkan mungkin bisa melawan kita. Kita ambil tanah dia. Oh, coba-coba melawan saya. Semua pengacara saya kenal. Okeylah. Ambillah di dunia ni. Kau kuasa ambil semuanya. Di akhirat kau pikul nanti. Pikul nanti. Itu kezaliman tingkat tinggi itu. Pikul tanah tu nanti di akhirat. Satu jengkal pikul nanti. Apalagi ngambil tanah orang bukan satu jengkal. 1 hektar. Ngambil tanah orang 1 hektar, 2 hektar. Tanggung nanti di akhirat. Itu kezaliman ngambil punya orang lain. Apa bentuk kezaliman lagi jemaah? Yang salah katanya benar, yang benar katanya salah. Yang salah dilupakan, yang tak salah dicari-cari salahnya. Awas di akhirat nanti. Dunia ni buatlah sesuka hatimu. Hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat, kau mati. Buatlah. Lantaklah situ. Selagi punya kuasa segala macam, zalimi orang lain. Awas nanti di akhirat. Allah hidam kau. Allah tunggu. Itu namanya kezaliman kita kepada orang lain. Jemaah, jangankan kepada diri sendiri, bentuk kezalimannya tadi syirik. Jangankan ke orang lain, maaf kaum muslimin, kepada binatang aja kita tak boleh zalim. Tajamkan pisau itu dulu. Hadapkan binatang tu ke kiblat. Baca bismillah, disembelih. Kalau dapat sekali aja udah mati dia. Kepada binatang itu kita disuruh oleh Islam beretika, berakhlak, bertata krama kepada binatang. Apalagi kepada manusia. Cuma kadang-kadang mohon maaf, ada sebagian orang lebih hormat pula kepada binatang lagi ketimbang kepada orang. Ini satwa dilindungi, ni jaga baik-baik. Ini tidak punah lagi, ni jaga baik-baik. Dijaga baik-baik jemaah. Dicari ke hutan, disimpan, okeylah. Nah, apa maksudnya? Kalau binatang aja kita seperti itu, ke orang manusia, apa tak lagi? Ini kepada manusia, ni kepada binatang ni tak boleh, ni dah mulai punah ni. Ni mesti dilestarikan. Dijaga baik-baik. Sementara orang dikejar-kejarnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka apa kata Allah? Fala tazalamu. Jangan kamu saling zalim menzalimi. Siapa yang suka menzalimi di dunia, dia akan menerima kezaliman pula nanti untuk dirinya di akhirat. Nah, kalau kita zalimi orang di dunia, kezaliman di dunia akan berakhir. Tapi nanti kita akan mendapat akibat dari perbuatan kita benar-benar berat. Belum seberapa dengan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Untuk itu kaum muslimin, jangan kita menzalimi orang lain. Kita jauhi sifat ini, karena sifat ini kaum muslimin sangat tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kita juga diajarkan oleh Allah Ta'ala doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah tausiah singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang insyaAllah berlimpah barakah ini. Semoga ada manfaat. Terlebih hendaknya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.